Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Ahmaduka ya Rabbi hamdan yaliqu bijalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa 'ala sahabatihi wat-tabi'in wa 'ala tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mu'takifin wal mu'takifat Masjid Besar At-Taqwa Pancor, rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bersyukur kepadanya, menolong kita, membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah taala. Amin, Allahumma amin. Menyambung apa yang sudah kita pelajari dan baca sebelumnya, kita di akhir surat Ghafir. Kesempatan sebelumnya kita sampaikan bahwa falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, ketika utusan-utusan Allah datang kepada mereka membawa penjelasan-penjelasan wal mu'jizat, dibekali oleh Allah Ta'ala juga dengan mu'jizat-mu'jizat, farihu bima indahum minal ilmi. Para kaum yang menolak penjelasan-penjelasan dari Nabi, yang menolak bahkan mukjizat-mukjizat kendati sedemikian nyata, mereka merasa farihu bima indahum minal ilmi, merasa senang, merasa bahagia dan cukup dengan ilmu yang mereka miliki. Padahal ilmu yang mereka miliki itu adalah perasaan mereka bahwa itu ilmu. Lebih tepat ke arah asyubuhat, yaitu keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dasar. Sesuatu itu bernama ilmu ketika dia memiliki pondasi yang kuat, ada penopangnya, ada hujjahnya. Apa keyakinan mereka? Contohnya dalam Al-Quran, ya, mereka itu mengatakan, lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak, tentu kami tidak menjadi orang syirik. Orang tua kami juga tidak menjadi orang syirik. Artinya kesyirikan kami ini, kata mereka, itu karena masyiatullah, itu karena kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi yang mereka maksudkan itulah keyakinan-keyakinan itu. Wa kanu yafrahuna bidzalika wa yadfa'una bihi 'ulumal anbiya. Dan mereka merasa cukup dengan keyakinan-keyakinan itu, wa yadfa'una bihi 'ulumal anbiya, dan mereka menolak penjelasan atau ilmu-ilmu yang dibawa oleh para nabi karena mereka merasa sudah punya ilmu. Misalnya mereka yakin bahwa tidak ada kebangkitan, sedangkan Nabi datang membawa kebangkitan. Fir'aun misalnya yakin bahwa ketika Fir'aun itu mati, dia hanya pindah alam, maka jasadnya dimumikan, dikuburkan bersama harta bendanya, perabotan-perabotan rumah tangganya,
perhiasan-perhiasannya, karena ketika dia berkeyakinan ketika dia mati nanti dia akan tetap menjadi katakanlah dewa atau anak dewa di nirwana. Tetapi Islam datang, Nabi Musa datang menyampaikan penjelasan yang tidak seperti itu. Fir'aun menolaknya. Dan sebagaimana kebiasaan manusia yang selalu bangga, selalu senang dengan apa yang mereka miliki, kelompok yang mereka punyai, keyakinan-keyakinan yang ada di hati mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullu hisbin bima ladaihim farihun, ya. Jadi mereka senang, ya, dengan keyakinan yang salah itu dan menolak, ya. Boleh jadi maksud dari ayat atau tafsiran dari ayat farihu bima indahum minal ilmi, mereka senang dengan ilmu yang mereka punya dan menolak ilmu yang datang dari Nabi. Ya juzu ayyakunal muradu udumal falasifah. Boleh jadi yang mereka maksudkan dengan ilmu itu adalah ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu yang turun-temurun, ilmu yang hasil kreasi perenungan dan pemikiran, perenungan seseorang, pemikiran seseorang. Kita mengenal banyak ahli filsafat-filsafat, ya. Betapa banyak orang yang misalnya berkeyakinan dengan hasil pemikiran-pemikiran filsafat Sokrates misalnya, sehingga pemikiran ini dengan pemikiran itu mereka menolak yang datang dari agama, yang datang dari Al-Quran atau yang dibawa oleh Nabi. Mungkin ulumul falasifah, ilmu-ilmu filsafat itu barangkali juga termasuk sains, ilmu pengetahuan, sehingga begitu tampak sepintas atau secara pandangan yang pendek dan tidak mendalam, ada pertentangan antara ilmu pengetahuan sains dengan agama, dia menolak agama. Farihu bima indahum minal ilmi, sudah cukup dan merasa senang dengan apa yang mereka punya, sehingga tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh agama. Yang ketiga, farihu bima indahum minal ilmi, mereka senang dengan ilmu yang mereka punya itu. Boleh jadi maksudnya adalah ya juzu ayyakunal muradu ilmahum bi umurid dunya. Boleh jadi maksudnya adalah ilmu-ilmu mereka tentang keduniaan dan ilmu-ilmu mereka tentang bagaimana mengatur dan mengelola kehidupan, sehingga sudah merasa cukup, tidak perlu lagi ada sentuhan-sentuhan ilmu agama, ya. Fir'aun dan rakyatnya saat itu sudah memiliki peradaban yang sedemikian maju, mampu membuat istana-istana dari batu yang utuh dan besar, mampu membuat patung-patung, perhiasan-perhiasan yang sedemikian rumit kelihatannya. Bahkan umat sebelum mereka ada kaum Ad dan kaum Samud, diberitakan dalam Al-Quran, yanhitunal jibala buyuta, firman Allah Ta'ala, mampu untuk memahat, mengukir, memahat bukit-bukit menjadi rumah mereka. Yanhitunal jibala buyutan, mereka sanggup untuk memahat gunung-gunung batu, bukit-bukit batu yang mereka sulap menjadi istana dan rumah mereka. Mereka cukup dengan itu, sehingga tidak butuh ilmu keyakinan, ilmu agama, bagaimana mengelola hidup, ya. Kaum Nabi Lut misalnya cukup dengan keyakinan laki sama laki itu boleh, perempuan sama perempuan itu boleh. Tiba-tiba Nabi Lut datang mengharamkan laki dengan laki-laki untuk menikah, perempuan dengan perempuan untuk menikah. Mereka bangga dengan apa yang sudah menjadi tradisi mereka dan menolak ajaran Nabi Lut. Kaum Quraisy juga demikian. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang, mereka sudah mampu mengurus kehidupan mereka.
Suku-suku di Mekah itu sudah punya pembagian tugas yang terperinci tentang bagaimana mengelola Ka'bah. Siapa yang bertugas untuk makanannya, pemegang kunci Ka'bahnya, ya. Semua sudah diatur karena merasa memiliki ilmu untuk mengatur perkara dunia mereka. Muncullah rasa senang yang berlebihan dan mendorong mereka untuk menolak ajaran agama. Buat apa ajaran agama? Toh kita sudah punya sistem untuk menjalani kehidupan kita. Kira-kira begitu rasa bahagia mereka, ya, dengan ilmu yang mereka punya, ya. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, ya. Tapi akhirnya, ya, apa yang mereka rasakan, ya. Haqa bihim ma kanu yastahzi'un, mereka ditimpa dengan sesuatu yang mereka olok-olok dan ejek-ejek. Tidak percaya tentang malaikat maut, kematian menimpa mereka. Tidak percaya tentang maha mampunya Allah untuk membolak-balikkan sistem dunia. Ternyata mereka juga menyaksikan sesuatu yang terbalik, yang tidak mereka sangka. Kaum Nabi Nuh itu diceritakan di dalam surat Hud, hatta idza jaa amruna wa farat tanur, dan ketika datang urusan kami, perkara kami di mana Allah Ta'ala, air muncul dari jangkih atau tungku mereka, tandur mereka. Mestinya api yang muncul dari bawah tungku, tapi justru air yang muncul di bawah tungku. Mereka menolak, mengejek kemampuan atau mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Haqa bihim, akhirnya mereka itu ditimpa dengan sesuatu yang tidak mereka percayai, bahkan mereka ejek-ejek. Firaun itu kan memerintahkan kepada Haman agar kiranya Haman membuatkan dia bangunan yang tinggi sebagaimana sudah kita baca sebelumnya. Di sini juga agar dia bisa melihat Tuhannya Nabi Musa. Dia tidak percaya Nabi Musa itu membawa berita tentang Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya apa? Tenggelam. Laut ternyata bisa terbelah dengan satu pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam. Laut terbelah dan bisa dilalui dengan jalan kaki oleh kuda. Itu yang mereka ejek-ejek, dianggap tidak masuk akal, tidak sesuai dengan hukum akal sehat, hukum yang macam-macam, ya. Pelajaran buat kita itu, agama itu sakral. Informasi-informasi yang ada dalam Al-Quran itu, terutama sekali yang berkaitan dengan akidah dan tauhid, itu sakral. Bahkan syariatnya itu yang muhkam, yang tidak menerima perbedaan tafsir, itu sakral. Memang dalam fikih banyak perbedaan, karena memang ruang untuk munculnya perbedaan itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Allah menyampaikan dan berfirman, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa untuk menciptakan engkau semua menjadi satu umat yang homogen, yang sama semuanya, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan pemikiran, perbedaan cara pandang. Tetapi apa lanjutan firman Allah Ta'ala? Walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat. Salah satunya ada hikmah dari diciptakannya kita berbeda oleh Allah Ta'ala itu adalah liyabluwakum bima atakum, untuk menguji
sejauh mana penerimaan kita, sejauh mana respon manusia terhadap wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi dan para nabi sampaikan kepada manusia. Liyabluwakum bima atakum, untuk menguji kita terhadap syariat yang dibebankan kepada kita, terhadap aturan-aturan agama yang dibebankan kepada kita. Kita diwajibkan beriman kepada malaikat. Bagaimana respon manusia? Ada enggak yang tidak beriman kepada malaikat? Kita berkeyakinan sebagaimana dalam Al-Quran, annal malaikata la tusafu bidzukurati walal inatsah. Malaikat itu tidak bersifat laki-laki dan perempuan, tidak bersifat jantan ataupun betina. Maka apakah ada manusia yang berkeyakinan malaikat itu seperti bidadari misalnya? Liyabluwakum bima atakum. Ya. Maka sekali lagi, perkara agama ini sakral, malih mungkin kalau bahasa kita. Sehingga kalau perkara agama itu hati-hati kalau mengejek-ngejek perkara agama. Nanti apa? Wahaqa bihim, ditimpa kepada mereka maka nubihi yastahzi'un, apa yang dulu mereka perolok-olok, yang mereka ejek-ejek, yang mereka remeh-remehkan. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan ketika mereka melihat ba'sana, al-ba'su itu syadidul azab, ya, syiddatul azab. Dan ketika mereka melihat, merasakan, menyaksikan pedihnya siksa Allah Ta'ala, apa yang mereka lakukan? Ternyata di situ muncul penyesalan. Akhirnya mereka ngaku, mereka berkata, amanna billahi wahdah, kami hanya beriman kepada Allah semata. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami ingkari segala sesuatu yang dulu pernah kami jadikan untuk menyekutukan Allah. Umat-umat terdahulu itu, sehebat-hebat mereka menentang para nabi, mereka juga manusia. Dan yang namanya manusia, sepagah, senakal apapun dia, dalam situasi-situasi terjepit, dia akan mengingat Tuhan. Ketika anaknya misalnya yang paling dia sayang itu dalam kondisi koma, seateis apapun dia akan mengingat Tuhan. Umat-umat sebelum itu Al-Quran ceritakan kepada kita, ketika mereka ro'au melihat baksana syiddatal azab yang luar biasa pedih, apa yang mereka katakan? Amanna billahi wahdah, kami beriman, saya beriman. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami tidak lagi percaya kepada segala apapun yang pernah kami sembah untuk menyekutukan Allah. Fitrah manusia itu adalah mengakui ketuhanan. Hanya kemudian hal-hal yang di luar diri kita, entah itu pergaulan, lingkungan, pemikiran, hal-hal yang masuk menjadi nutrisi kepala kita dan hati kita, itu yang kemudian menutup pelan-pelan fitrah itu. Bukankah Nabi pernah menyampaikan kepada kita bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir ke dunia ini fitrahnya adalah mengakui ketuhanan. Fa'abawahu, ya, itu untuk mewakili. Yang paling dekat dengan anak itulah orang tuanya, yang mungkin yuhawwidani au yunassirani au yumajjisan. Maka kedua orang tuanya yang paling dekat untuk mempengaruhi pemikirannya, untuk mempengaruhi diri, hati dan kepala anak itu. Kendati kita tidak mengajarkannya dengan kata-kata, kalau kita lihat saja anak kita di rumah, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu seringkali dia tiru. Ya,
apa yang terjadi di keluarganya, itu akan mempengaruhi dirinya. Itu akan menjadi bahan perenungan. Maka wajar Nabi menyampaikan fa'abawahu, kedua orang tuanya yang paling berpeluang dan dekat untuk menentukan jati diri dan identitas seorang anak. Tapi apa jawaban Allah ketika kaum-kaum yang menentang Nabi, menolak ajaran para Nabi itu setelah ditimpakan azab baru beriman? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Dan iman mereka itu tidak mendatangkan faedah dan manfaat untuk mereka. Dalam pelajaran tauhid itu namanya imanul ya'si, iman yang datang karena tidak punya pilihan lain lagi. Iman yang diterima, iman yang mu'tabar, ya, adalah iman yang muncul pada saat orang punya pilihan untuk tidak beriman. Kalau sudah terkena azab seperti Fir'aun yang ditenggelamkan itu, baru dia mengaku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, itu sudah imanul yaksi namanya. Keimanan yang ada pada orang yang dia sampaikan karena dia tidak punya pilihan lagi. Padahal keimanan yang muktabar itu adalah keimanan yang muncul dari al-mukhtar, orang yang punya pilihan untuk percaya atau tidak percaya, beriman atau tidak beriman. Tapi kalau sudah nyawa, roh di tenggorokan, sudah mau mati karena azab Allah, baru dia ngaku beriman. Itu keimanan yang falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Maka iman mereka itu tidak lagi mendatangkan manfaat untuk mereka. Fir'aun juga beriman ketika mau tenggelam. Beriman dia, mengucapkan syahadah, kesaksian beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, beriman. Tetapi telat, sudah terlambat, ya, karena berimannya itu sudah sana ditutup, kiri ditutup, depan ditutup, belakang ditutup, ya. Sudah tidak punya pilihan lagi kecuali beriman. Baru di situ dia beriman, telat. Ya. Tapi karena umat Nabi Muhammad SAW tidak diazab seperti umat-umat Nabi terdahulu, maka batasan keimanan manusia itu, umat Nabi Muhammad SAW ini malam yughargir, selama nyawa belum di kerongkongan, menggambarkan bahwa begitu dekat dia keluar nyawa itu batasan pertaubatan, syahadatain, keimanan. Karena tidak diazab kita umat Nabi ini sebagaimana Allah mengazab umat-umat Nabi terdahulu. Kalau umat Nabi terdahulu diazab, pas diazab baru beriman ketika mau mati. Imanul yaksi, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Dan iman mereka itu tidak memberikan faedah, tidak memberikan manfaat, ya. Dan secara akal sehat pun, akal sehat mengatakan iya. Ketika tidak punya pilihan, kan berarti dia terpaksa. Berarti dia terpaksa. Memang menilai orang terpaksa itu susah. Pada sebuah kesempatan, seorang sahabatnya Nabi SAW yang sudah dianggap sebagai cucu oleh Nabi, itu Usamah bin Zaid. Itu setiap kali selesai perang, selesai pulang jihad, Nabi dengan tersenyum mendengarkan cerita Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, mendengarkan apa yang dia alami di perjalanan selama pulang dan pergi di medan perang. Nabi tersenyum menyimak ceritanya. Sampai pada sebuah kesempatan, Sayyidina Usamah ibn Zaid menceritakan dia berduel dengan orang musyrikin, 1 lawan 1.
Dia dengan semangat bercerita. Dia kalahkan satu pasukan itu. Tetapi begitu mau dihantam dengan pedang, dia bersaksi. Dia bersaksi. Syahadatain. Ditarik pedangnya, ngelawan. Begitu mau kena lagi, syahadat dia. Sampai Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berpikir, ini dia menggunakan syahadat untuk jurus selamatnya ini. Begitu mau kalah, syahadat. Kedua kalinya juga begitu. Sampai akhirnya dia diselesaikan oleh Usamah bin Zaid. Mendengar cerita itu, ketika sampai di cerita itu, tidak sadar Usamah ibnu Zaid, wajah Nabi berubah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Usamah, ya Usamah, aqtalta nafsan tashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Apakah engkau tetap membunuh orang yang bersaksi tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah? Sayyidina Usamah menjelaskan, menceritakan kembali. Tapi kembali Nabi menyampaikan, ataqtulu nafsan tashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah. Apakah engkau membunuh orang yang bersyahadat? Maka untuk kehidupan kita, menilai orang keimanannya terpaksa atau tidak itu susah. Maka untuk memudahkan, lahirlah satu kaidah dalam fikih, dalam syariat, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarahir. Kita melihat dengan apa yang zahir, kita menghukumi, menilai dengan apa yang zahir, apa yang nampak. Sedangkan apa yang tak nampak di hati orang, apakah dia main-main dengan syahadat ataukah pura-pura bersyahadat untuk target-target tertentu, wallahu yatawallas sarair. Hanya Allah yang tahu. Kalau kita, selama kita dengar dia bersyahadat, ya sudah, dia muslim. Kalaupun kena dia dengan hukum-hukum Islam, kalaupun dia meninggal, disolatkan di masjidnya orang Islam, dimakamkan di pekuburannya orang Islam. Karena kalau soal hati, wallahu yatawallas sarair. Sehingga keimanan yang terdesak sudah mepet itu keimanan yang tertolak. Dalam versi sebelum Nabi Muhammad SAW itu biasanya ketika dapat azab dari Allah. Tapi kalau kita di masa Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada azab yang membinasakan semua manusia untuk umat Nabi, maka batas keimanan itu malam yugharbir, selama belum sekarat lah, katakanlah seperti itu. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, sudah terlambat. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Ya. Tidak diterimanya iman seseorang, ada muqabulil imani halal ya'si. Tidak diterimanya iman seseorang dalam kondisi kepepet itu, tidak punya pilihan lain, itu sunnatullah. Itu adalah sunnatullah fi kullil umam, yang sunnatullahi muttaradatun fi kullil umam, adalah sunnah Allah, sunnatullah yang tersebar dan berlaku di seluruh umat, dari sejak umat Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya berlaku di kita saja, sejak zaman Nabi Adam. Sunnatullah itu adalah sunnatullah, sunnatullah yang berlaku untuk semua nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai khatamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Wa khasira hunalikal kafirun, ya, ay wa khasiru waqta ru'yatil ba's. Ya. Kapan kerugian yang paling nyata itu adalah ketika mengalami kerugian kemudian habis kesempatan untuk bangkit lagi. Kerugian yang paling nyata, yang paling menyakitkan adalah ketika orang rugi meninggal sekarat dalam keadaan kafir,
kemudian tidak punya waktu lagi untuk menjadi orang beriman. Kalau ada orang yang rugi, gagal, tapi Allah masih menyediakan kesempatan untuk dia untuk berikhtiar dan bangkit lagi, alhamdulillah. Tetapi seperti mereka para penentang Nabi ini, khasira hunalika, mereka rugi ketika melihat azab Allah. Mau menyesal di situ, mau beriman pun tidak bisa. Kerugian yang benar-benar nyata adalah seperti itu, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Hatta ketika dia mau beriman pun sudah pintu tertutup, karena imanul ya'as, iman yang sudah kepepet, terdesak, tidak ada pilihan lagi baru beriman. Itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang benar-benar rugi itu adalah yang seperti itu. Ya. Tidak ada waktu lagi untuk bangkit, tidak ada waktu lagi untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar lagi. Jadi kalau kita, alhamdulillah, mudah-mudahan ya, iman ini tetap di hati kita sampai nanti, sampai kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Ya. Wallahul hadi lis-shawab. Ini penutup dari surat Ghafir. Ya. Al-Imam Ar-Razi menutup tafsir beliau tentang surat Ghafir ini dengan doa, ya man la yablughu adna masta'sarta bihi min jalalika wa izzatika aqsa nu'utun na'idin, ya man taqasarat anil ihatati bimabadi'i asrari kibriyaihi abhamul mutafakkirin wa anzarul muta'ammilin, la taj'alna bi fadlika wa rahmatika fi zumratil khasirin. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kami dengan fadilah dan rahmatmu, jangan jadikan kami ke dalam kelompok orang-orang yang merugi, al-mubtilin, yang tenggelam di dalam kebatilan. Wala taj'alna yaumal qiyamati minal mahrumin, dan jangan engkau jadikan kami di hari kiamat nanti menjadi orang-orang yang engkau haramkan untuk mendapatkan surga, menjadi orang-orang yang engkau haramkan untuk mendapatkan kesempatan masuk surga. Fa innaka akramul akramin wa arhamur rahimin. Ya. Demikian surat Ghafir, surat Makkiyah, ya, yang kalau diringkas secara pendek, ya, diringkas secara pendek, banyaklah poin-poin ya yang bisa kita ambil faedahnya, yang semuanya itu mudah-mudahan menjadi cara Allah untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran. Kajian-kajian seperti ini mudah-mudahan menjadi cara Allah untuk menjadikan kita min ashabil Quran, menjadi sahabat Al-Quran, karena Al-Quran nantinya akan memberikan syafaat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang kembali, yang mempelajari, yang menjadi sahabat Quran. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf atas kekhilafan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Bapak dan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Surah Quran surat Ghafir sudah berakhir. Insyaallah pada waktu-waktu yang akan datang akan dilanjutkan dengan Quran surat yang lain. Dan tentunya apa yang didoakan kita baru dibimbing kita oleh guru kita dalam berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala apa yang kita hajatkan, niatkan dalam pelajaran surat Quran surat Al-Ghafir ini. Terima kasih, mari kita tutup bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.